Selamat siang teman-teman semuanya dan Bu Andri. Perkenalkan, nama saya Nathanael Surya Putra Lesmono dari 12 MIPA 9, nomor presensi 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mutasi. Berikut mind mapping yang telah saya buat tentang mutasi. Baik, mari kita mulai. Pertama, yaitu pengertian. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Lalu selanjutnya ada mutasi gen. Nah, mutasi gen, pengertian dari mutasi gen. Mutasi gen atau disebut juga mutasi titik adalah perubahan urutan satu atau dua pasang basa DNA yang menyusun gen. Urutan nukleotida dalam sebuah DNA disalin dengan kesalahan yang sangat kecil, yaitu kurang dari satu kesalahan untuk setiap 10 miliar nukleotida. Kesalahan itu akan terus-menerus disalin dan diteruskan ke semua generasi sel berikutnya karena urutan yang salah itu dianggap sebagai urutan yang benar. Perubahan atau mutasi gen bersifat acak, artinya dapat terjadi pada pasangan basa nitrogen yang mana saja di sepanjang kromosom. Mutasi gen terjadi selama proses translasi maupun transkripsi pada saat sintesis protein. Perubahan satu urutan nukleotida saja dapat menyebabkan pengaruh yang tidak bisa dianggap kecil, bergantung pada bagian mana perubahan itu terjadi. Mutasi gen atau perubahan urutan nukleotida mungkin mengakibatkan tidak aktif atau tidak terbentuknya protein penting. Ada dua tipe mutasi gen, yaitu substitusi basa dan mutasi pergeseran rangka. Mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida perubahan genotif. Bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen. Sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat fenotip akibat mutasi disebut mutan. Selanjutnya ada proses mutasi gen. Mutasi gen dapat diklasifikasikan dalam dua cara utama, yaitu yang pertama, mutasi turun-temurun yang diwariskan dari orang tua dan hadir sepanjang hidup seorang di hampir setiap sel dalam tubuh. Mutasi ini juga disebut mutasi germline karena mereka hadir dalam sel telur atau sel sperma orang tua mereka, yang juga disebut sel germinal. Ketika telur dan sel sperma bersatu, menghasilkan sel telur yang telah dibuahi dan menerima DNA dari kedua orang tuanya. Jika DNA ini memiliki mutasi, anak yang tumbuh dari sel telur yang dibuahi akan memiliki mutasi di setiap selnya. Lalu yang kedua, mutasi diakuisisi atau somatik. Terjadi pada beberapa waktu selama hidup seseorang dan hadir hanya dalam sel-sel tertentu, tidak di setiap sel dalam tubuh. Perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti radiasi ultraviolet dari matahari, atau dapat terjadi jika terjadi kesalahan ketika menyalinkan DNA itu sendiri selama pembelajaran sel. Mutasi yang diperoleh dalam sel somatik tidak dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Selanjutnya, jenis-jenis mutasi gen. Jenis-jenis mutasi gen dapat terdiri dari beberapa jenis seperti berikut berdasarkan kejadiannya. Yang pertama, spontan. Mutasi spontan adalah mutasi beberapa perubahan materi genetik yang terjadi akibat adanya sesuatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Mutasi ini terjadi di alam secara alami dan secara kebetulan. Lalu yang kedua ada induksi. Mutasi terinduksi adalah mutasi yang terjadi akibat paparan dari suatu yang jelas, misalnya paparan sinar UV. Secara mendasar, tidak terdapat perbedaan antara mutasi yang terjadi secara alami dan mutasi hasil induksi. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Dibedakan menjadi dua juga, alami dan buatan. Mutasi alami. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi di alam secara acak tanpa diketahui sebabnya secara pasti. Mutasi ini sering terjadi. Tingkat kemungkinannya pun
Mutasi ini jarang terjadi, tingkat kemungkinannya pun sangat kecil. Mutasi spontan mungkin terjadi karena mekanisme tertentu di dalam sel yang tidak sempurna. Mutasi spontan dapat disebabkan oleh beberapa alasan berikut. Yang pertama, ketidakstabilan nukleotida. Yang kedua, kesalahan replikasi. Yang ketiga, ketidaksempurnaan meiosis. Umumnya, mutasi spontan atau mutasi alami bersifat resesif sehingga jarang mampu bertahan hidup. Jika mampu bertahan hidup, maka mutan akan berkembang menghasilkan variasi yang baru. Ketidakstabilan nukleotida, keempat basa nukleotida dapat bersifat tidak stabil dan berada pada dua bentuk yang berbeda. Saat suatu basa membentuk trautomernya atau bentuk yang berbeda, basa ini dapat berpasangan dengan basa yang lainnya yang berbeda juga. Misalnya, basa G biasanya berpasangan dengan basa S. Namun, jika basa G pada kondisi tautomer saat replikasi DNA, maka basa G tersebut akan berpasangan dengan basa T. Oleh karena itu, ada mutasi basa S ke basa T. Kesalahan replikasi DNA polimerase dapat melakukan kesalahan saat replikasi. Misalnya, inversi basa S yang seharusnya basa T. Kebanyakan kesalahan replikasi semacam ini akan diperbaiki oleh kompleks DNA polimerase yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki atau proofreading. Namun, kemungkinan kesalahan semacam itu tetap ada dan menjadi permanen. Selanjutnya, ketidaksempurnaan meiosis gagal berpisah dapat terjadi akibat ketidaksempurnaan proses meiosis yang mengarah pada pembagian kromosom yang tidak merata, terlalu banyak atau terlalu sedikit. Lalu yang kedua ada mutasi buatan atau mutasi terinduksi. Mutasi buatan merupakan mutasi yang berasal dari luar atau kejadian yang disengaja oleh manusia. Mutasi terinduksi merupakan program yang dikerjakan oleh para pemulia tanaman dan hewan guna memperbaiki fenotip tanaman agronomi atau hortikultura serta hewan budidaya. Lalu berdasarkan tingkat mutasinya. Yang pertama ada mutasi titik. Mutasi titik merupakan perubahan pada basa N dari DNA atau RNA, dan mutasi titik relatif sering terjadi, namun efeknya dapat dikurangi oleh mekanisme pemulihan gen. Mutasi titik dapat berakibat berubahnya urutan asam amino pada protein dan dapat mengakibatkan berubahnya atau hilangnya fungsi enzim. Teknologi saat ini menggunakan mutasi titik sebagai marker atau disebut SNP untuk mengkaji perubahan yang terjadi pada gen dan dikaitkan dengan perubahan fenotip yang terjadi. Contoh mutasi gen adalah reaksi asam nitrit atau HNO2 dengan adenin menjadi zat hipoxantin. Zat ini akan menempati tempat adenin asli dan berpasangan dengan sitosin, bukan lagi dengan timin. Selanjutnya ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan materi genetik yang disebabkan oleh perubahan susunan atau jumlah kromosom. Mutasi kromosom dapat disebabkan oleh gangguan fisik dan kimia yang menyebabkan kesalahan di dalam pembelahan sel, baik meiosis maupun mitosis, sehingga merusak susunan kromosom atau mengubah jumlah kromosom. Lanjut ke bahan-bahan penyebab mutasi. Bahan-bahan penyebab mutasi disebut mutagen. Mutagen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mutagen bahan kimia. Contohnya adalah kolkisin dan zat dikitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel anafase. Yang kedua, mutagen bahan fisika. Mutagen bahan fisika contohnya seperti sinar UV, sinar ultraviolet, lalu sinar radioaktif, dan lain-lain. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Lalu mutagen bahan biologi. Mutagen bahan biologi diduga virus dan bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Lanjut ke mekanisme mutasi.
Mutasi gen merupakan perubahan kimiawi pada satu atau sejumlah pasangan basa dalam satu gen tunggal yang mengakibatkan perubahan sifat pribadi tanpa evolusi jumlah dan rangkaian kromosomnya. Mutasi gen bisa terjadi melalui sekian banyak cara, di antaranya yang pertama, penggantian atau substitusi pasangan basa. Terjadi sebab penggantian satu nukleotida dengan pasangannya di dalam untayan DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Mutasi peralihan pasangan basa terdiri dari mutasi transisi, transversi, missense, nonsense, netral, dan diam. Yang pertama, pada mutasi transisi terjadi suatu peralihan basa purin dengan basa purin yang beda atau peralihan suatu basa pirimidin dengan pirimidin lainnya, atau peralihan purin-pirimidin dengan pasangan purin-pirimidin lainnya. Yang kedua, mutasi transversi. Mutasi transversi terjadi bila suatu peralihan basa purin dengan pirimidin atau sebaliknya. Yang ketiga, mutasi missense. Mutasi missense ialah mutasi yang terjadi sebab perubahan sebuah pasangan basa yang menyebabkan perubahan satu kode genetika sampai-sampai asam amino yang berhubungan berubah. Contohnya ialah yang terjadi pada gen B globin yang terdampak terjadinya peralihan suatu asam amino pada rantai B hemoglobin. Yang selanjutnya yaitu mutasi nonsense. Mutasi nonsense adalah suatu peralihan pasangan basa yang berdampak evolusi suatu kode genetika pengkode asam amino menjadi kode genetika pengkode terminasi. Dalam urusan ini terjadi sebuah kode genetika pengkode asam amino, misalnya UGG menjadi UAG atau USA menjadi UAA, dan begitu pula UAA menjadi UGA. Selanjutnya, mutasi netral. Mutasi netral adalah pergantian sebuah pasangan basa yang berhubungan terjadinya evolusi suatu kode genetika yang mampu menimbulkan evolusi asam amino bersangkutan, namun tidak sampai menyebabkan perubahan faedah protein. Tidak terjadinya perubahan faedah protein diakibatkan karena asam amino secara kimia ekivalen dengan asam amino mula-mula. Yang terakhir ada mutasi diam. Mutasi diam ialah suatu tipe mutasi netral khusus. Pada mutasi ini terjadi peralihan suatu pasangan basa pada gen yang memunculkan perubahan kode genetika, namun tidak menyebabkan perubahan asam amino yang dikode. Yang selanjutnya ada mutasi tingkat kromosom. Mutasi tingkat kromosom dapat berlangsung melalui berbagai cara, seperti delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Delesi ialah pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida pada suatu gen ketika replikasi DNA. Lalu duplikasi adalah operasi kromosom atau mutasi kromosom yang terjadi karena keberadaan suatu segmen kromosom yang lebih dari satu kali pada kromosom yang sama. Yang ketiga, inversi. Inversi adalah penyisipan atau peningkatan satu atau lebih nukleotida ke dalam rantai polinukleotida. Yang terakhir ada translokasi. Translokasi ialah pertukaran barang atau antara kedua kromosom yang tidak homolog, sehingga dapat berakibat pada perubahan urutan gen dalam kromosom. Yang terakhir ada kelainan atau sifat cacat dari mutasi. Berikut beberapa jenis perubahan atau jenis penyakit genetik yang umum terjadi. Yang pertama, alkaptonuria. Alkaptonuria adalah kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua. Dalam keadaan normal, tubuh akan memecah dua senyawa pembentuk protein asam amino, yaitu tirosin dan fenilalanin, melalui serangkaian reaksi kimia. Namun dalam kondisi alkaptonuria, tubuh tidak dapat memproduksi enzim homogentisase oksidase dalam jumlah cukup. Enzim tersebut dibutuhkan untuk memecah hasil metabolisme tirosin berupa asam homogentisat, yang akibatnya asam homogentisat menumpuk lalu menjadi pigmen berwarna hitam atau gelap di dalam tubuh, sementara sebagian lainnya dikeluarkan melalui urin.
Ketidakmampuan tubuh menghasilkan enzim homogentisase oksidase disebabkan oleh adanya mutasi pada gen penghasil enzim tersebut, yaitu homogensitase 1 2-deoksigenase atau HGD. Kelainan ini diturunkan secara autosomal resesif, yang artinya mutasi gen tersebut harus diturunkan dari kedua orang tua yang baru sehingga baru bisa menimbulkan kelainan ini, tidak hanya salah satu. Lalu yang kedua ada hemofilia. Hemofilia merupakan kelompok kelainan pada darah yang terjadi secara turun-temurun. Kelainan genetik ini terjadi karena adanya kesalahan pada salah satu gen pada kromosom X yang menentukan bagaimana tubuh membuat faktor pembekuan darah, dan di dalam kondisi ini menyebabkan darah tidak dapat membeku secara normal. Sehingga ketika pengidapnya mengalami cedera atau luka, perdarahan yang terjadi akan lebih lama karena darah sulit untuk membeku. Yang ketiga, anemia sel sabit. Kelainan genetik ini disebabkan oleh adanya kesalahan gen yang kemudian mempengaruhi perkembangan sel darah merah. Sel darah merah pengidap penyakit ini memiliki bentuk yang tidak wajar, sehingga menyebabkan sel darah tersebut tidak dapat hidup lama seperti sel darah sehat pada umumnya. Anemia sel sabit dapat menimbulkan masalah karena memungkinkan sel darah tersebut terjebak di dalam pembuluh darah. Anak dengan kondisi ini sejak lahir dapat mengalami anemia, rentan terhadap infeksi, dan sakit di beberapa bagian tubuh. Meski begitu, ada juga pengidap yang hanya mengalami sedikit gejala dan bisa hidup dengan normal. Yang keempat, sindrom Down. Sindrom Down terjadi karena adanya materi genetik yang berlebih pada anak, sehingga menyebabkan perkembangan anak secara fisik dan mental terhambat. Normalnya, seseorang mendapatkan 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu dengan total 46 kromosom. Pada sindrom Down, terjadi kelainan genetik dengan jumlah kromosom 21 bertambah, sehingga total kromosom yang didapat oleh anak adalah 47 kromosom. Kondisi ini tidak dapat dicegah karena merupakan kelainan genetik, tetapi dapat dideteksi lebih awal sebelum anak lahir. Kondisi anak dengan sindrom Down dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagian anak dapat hidup dengan cukup sehat, sedangkan sebagian lagi memiliki masalah kesehatan seperti kelainan jantung atau kelainan otot. Yang selanjutnya ada sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter merupakan kelainan genetik yang terjadi hanya pada laki-laki. Pengidap sindrom Klinefelter memiliki gejala berupa bentuk penis dan testis yang kecil. Rambutnya hanya tumbuh sedikit di tubuh, memiliki payudara yang besar, badan tinggi, dan berbentuk kurang proporsional. Ciri khas lain pada genetik ini adalah kurangnya hormon testosteron dan infertilitas. Yang terakhir ada diabetes. Diabetes merupakan keadaan ketika terdapat kelainan pada metabolisme tubuh yang ditentukan berdasarkan tingkat kandungan gula yang tinggi pada tubuh. Penyakit diabetes terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh kondisi autoimunitas yang merusak antibodi. Kondisi tidak normal pada sistem kekebalan tubuh pengidap diabetes tipe 1 tersebut dipercaya merupakan penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik. Sekian kiranya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.